Shalom, perkenalkan nama saya Jenny Helena Sio dan teman saya atas nama Silviana Ati. Kami mahasiswa dari Institut Agama Kristen Negeri Kupang, Prodi Pendidikan Kristen Anak Usia Dini semester 5. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan materi tentang pembelajaran berbasis kecerdasan majemuk dalam pendidikan anak usia dini. Langsung saja, pendahuluan. Pembelajaran merupakan sebuah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pengertian pembelajaran secara umum adalah proses interaksi atau guru dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar yang meliputi guru dan siswa yang saling bertukar informasi. Yang berikut PAUD menjadi investasi yang sangat penting dan berharga sekaligus merupakan fondasi bagi pendidikan selanjutnya. Pada pendidikan anak usia dini, seluruh potensi anak secara optimal dapat dikembangkan sehingga terbentuk perilaku dan kemampuan dasar sesuai tahap perkembangannya agar memiliki kesiapan untuk memasuki pendidikan selanjutnya. Dengan kata lain, pendidikan menjadi salah satu model bagi seseorang yang dapat berhasil dan mampu meraih kesuksesan dalam hidupnya. Pengasuhan pada anak usia dini tentunya berbeda dengan anak yang sudah sekolah atau remaja pada usia ini. Anak sering disebut sebagai usia emas atau golden age. Masa-masa tersebut merupakan masa kritis di mana seorang anak membutuhkan rangsangan yang tepat untuk mencapai kematangan yang sempurna. Yang berikut pengembangan yang dilakukan dalam masa emas ini adalah pengembangan kecerdasan majemuk dalam diri anak usia dini. Kecerdasan majemuk, pengertian kata kecerdasan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa artinya perihal cerdas, inteligensi, kesempurnaan akal budi, kepandaian, ketajaman pikiran. Yang berikut menurut Gender menyatakan bahwa ada beberapa kecerdasan yang dialami dalam setiap manusia dan sudah dapat dideteksi sejak ia masih muda. Berdasarkan teori ini, setiap orang itu cerdas dengan keunikannya masing-masing. Namun, yang berbakat atau disebut juga talenta akan memiliki kemampuan yang sangat menonjol di satu atau beberapa kecerdasannya. Ada 8 jenis multiple inteligensi menurut Howard Gardner, yaitu kecerdasan linguistik, kecerdasan logika matematika, kecerdasan musikal, kecerdasan kinestetik, kecerdasan visual spasial, kecerdasan interpersonal, dan kecerdasan naturalis. Yang berikut kreativitas guru. Kreativitas guru dalam pembelajaran berbasis kecerdasan majemuk dalam pendidikan anak usia dini di sekolah yang dilakukan oleh guru dan penerapan pembelajaran berbasis kecerdasan majemuk anak usia dini. Kecerdasan majemuk dalam pendidikan anak usia dini untuk guru dalam upaya mengembangkan kemampuan pendidik dalam memberikan pembelajaran yang tepat untuk anak. Kecerdasan majemuk dalam anak usia dini merupakan
kemampuan untuk menyelesaikan masalah, menciptakan produk yang berharga dalam satu atau beberapa lingkungan budaya masyarakat. Yang berikut metode. Metode penelitian kualitatif ini memberikan informasi yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan sejarah serta diterapkan pada berbagai masalah. Metode penyelidikan kualitatif deskriptif tertuju pada pemecahan masalah yang ada pada masa sekarang. Dalam penelitian ini, ketua peneliti tentang pembelajaran berbasis kecerdasan majemuk dalam pendidikan anak usia dini. Adapun data yang digunakan yaitu hasil dari pengisian kuesioner yang disebar melalui WhatsApp kepada pendidik di taman kanak-kanak serta wawancara. Dalam hidup ini banyak orang yang percaya bahwa apabila seseorang mempunyai IQ tinggi maka ia akan mencapai kesuksesan. Hal tersebut menunjukkan bahwa pengukuran IQ menjadi salah satu ukuran terpenting dalam menentukan kesuksesan seseorang. Namun, dalam kenyataannya orang yang ber-IQ tinggi belum tentu dapat mencapai sukses dan hidup bahagia. Yang berikut, proses pendidikan anak usia dini sebaiknya dilakukan dengan memberikan konsep yang bermakna bagi anak melalui pengalaman nyata. Hal ini tersebut memungkinkan anak menunjukkan aktivitas dan rasa ingin tahu secara optimal, dan pendidik diperlukan hanya sebagai pembimbing serta fasilitator bagi anak. Melalui proses pendidikan diharapkan dapat menghindari bentuk pembelajaran yang hanya berorientasi pada guru yang menempatkan anak secara pasif. Kesimpulan dari hasil penelitian bahwa pertama, pembelajaran berbasis kecerdasan majemuk dalam pendidikan anak usia dini adalah proses pembelajaran yang tidak monoton atau bervariasi, tentangnya menarik perhatian secara mendidik. Perhatian yang dimaksud penulis adalah keaktifan pendidik terhadap kegiatan yang dibuat semata-mata untuk memusatkan perhatian anak terhadap proses pembelajaran. Sekian dari hasil presentasi kami ucapkan terima kasih.